Bapa kami sangat bersyukur karena Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu untuk datang dan mempelajari firman-Mu. Bapa, kami berdoa agar Engkau memenuhi kami dengan Roh Kudus sehingga pikiran kami selaras dengan kehendak dan tujuan-Mu sebagaimana Engkau telah memberikan 10 perintah. Saat ini kami akan mempelajari perintah ke-6 yang berbunyi jangan membunuh. Bapa, kami berdoa agar Engkau akan mengukir firman ini pada loh hati kami, sama seperti Engkau telah mengukir firman ini pada loh batu pada 1446 SM untuk bangsa Israel. Sehingga kami dapat sungguh-sungguh mengingat firman ini dalam kehidupan sehari-hari kami. Dan firman ini akan menjadi tanda dan ajaran atau prinsip kami dalam setiap langkah kami. Kami persembahkan waktu ini kepadamu, dan kami berdoa ini hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, dengan ucapan syukur. Amin. Selamat datang di pelajaran hari ini. Kita akan memulai dengan perintah ke-6. Jangan kira kita akan menyelesaikannya hari ini, jadi kita akan melanjutkannya minggu depan juga. 10 perintah adalah kebutuhan mutlak bagi kita, orang Kristen, untuk menikmati hidup yang diberkati dan bahagia di dunia ini. Terutama perintah ke-5 sampai perintah ke-10. Semuanya tentang hubungan kita dengan satu sama lain. Dan kita sering mengatakan bahwa mungkin hal tersulit dalam hidup kita adalah masalah hubungan, benar kan? Hubungan yang baik benar-benar dapat menguatkan kita untuk hari itu. Misalkan sedang lemah. Dan terkadang hubungan yang lemah atau hubungan yang buruk satu sama lain dapat mempengaruhi kita di hari itu, benar kan? Jadi bagaimana kita dapat menjalani hidup yang kudus dan bahagia? Saya berdoa agar Bapa dapat memberkati kita hari ini dengan firman-Nya sehingga kita dapat membuka semua simpul yang mungkin ada dalam hubungan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mari kita lanjutkan dengan perintah ke-6. Sekarang, Keluaran pasal 20 ayat 13 dan Ulangan pasal 5 ayat 17. Mereka memberikan perintah yang sama, yaitu jangan membunuh. Lo tersah. Ayat ini adalah setengah kedua dari 10 perintah. Dari perintah ke-6 hingga perintah ke-10. Perintah ke-6 sampai perintah ke-10 di sini kalimatnya jauh lebih pendek dibandingkan dari setengah pertamanya. Dan ini berkaitan dengan, seperti yang saya kaitkan sebelumnya, hubungan antara satu sama lain. Hubungan kita dengan sesama kita. Jadi dalam hal ini, sangat penting bahwa perintah jangan membunuh ini berada pertama di antara 5 yang terakhir. Oke? Masalahnya adalah perintah ke-6 sangat mudah untuk diabaikan. Karena kita sering berkata kepada diri kita sendiri, oh saya tidak akan pernah membunuh siapapun. Pembunuhan itu sesuatu yang sangat jauh dari hidupku. Namun, kita harus merenungkan ini secara mendalam. Tentang pertama, bagaimana kita dibunuh dengan berbagai cara yang tidak terduga. Dan kedua, bagaimana kita juga bisa melakukan pembunuhan yang berdosa dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan itulah yang menjadi fokus utama pelajaran kita minggu ini dan minggu depan. Dan Allah telah mendefinisikan berbagai jenis pembunuhan tak terduga ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mari kita mulai dengan eksegesis, yaitu memahami perintah ke-6, jangan membunuh. Oke? Gagasan mendasar dari perintah ke-6, jangan membunuh, adalah untuk menghormati hidup kita. Dan saya menyadari bahwa dalam hidup saya juga, bagian rasa hormat ini seringkali hilang. Baik dalam hubungan saya dalam orang lain maupun dalam hal apapun. Nah, 10 perintah seperti yang akan kita lihat, sungguh-sungguh memprioritaskan martabat kehidupan di atas segalanya. Dan khususnya perintah ke-6 benar-benar mengungkapkan hal ini. Saat ini kita hidup di dunia di mana orang-orang merendahkan nilai kehidupan. Dan ada begitu banyak laporan pembunuhan atau bunuh diri yang mengerikan. Dan itu tidak pernah berhenti kan?
Jadi kita dapat dengan sungguh-sungguh menaati perintah ini, jangan membunuh, ketika kita memahami makna dan nilai dan bobot atau martabat dari kehidupan. Jadi apakah kehidupan itu? Mari kita definisikan ini bukan dengan definisi kita sendiri, tetapi mari kita lihat di Alkitab. Mari kita kembali kepada definisi Allah Bapa kita tentang apa kehidupan itu. Alkitab berkata, hidup, setiap kehidupan berasal dari Allah sendiri. Seperti yang kita lihat di Kejadian pasal 1 dalam kisah penciptaan dari ayat 20-31. Siapakah yang menanamkan semua kehidupan ke dalam makhluk hidup? Allah sendiri. Itulah sebabnya Allah digambarkan sebagai sumber kehidupan, atau dia sering diungkapkan sebagai Allah dalam hidupku, Allah dari hidupku, atau Allah yang memberi hidup kepada segala sesuatu. Sampai-sampai Yesus berkata, bahkan seekor burung pipit pun, burung yang kecil ini tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin dari Allah yang berdaulat atas kehidupan. Ini ada di Matius pasal 10 ayat 29. Jadi apa itu hidup? Apa itu kehidupan? Oke, ada kata-kata Ibrani dan Yunani yang muncul di seluruh Alkitab, dan kita akan meringkasnya terlebih dahulu. Yang pertama, hai. Dan ini berarti kehidupan, hidup, atau menjadi hidup. Atau kehidupan itu sendiri. Jadi Anda mungkin berpikir bahwa definisi yang Anda akan lihat ini terdengar agak mirip, tetapi kemudian kita juga akan melihat bahwa ada ruang lingkup dan spektrum yang sangat luas dalam definisi kehidupan Allah, oke? Pertama adalah hai, berarti hidup, kehidupan. Kedua adalah nefesh. Ini berarti makhluk bernapas. Ini juga berarti jiwa atau kehidupan. Kata Ibrani ini memberitahu kita bahwa segala sesuatu yang bernafas itu hidup. Dan segala sesuatu yang bernafas, kehidupan itu berasal dari siapa? Dari Allah Bapa kita. Jadi itu berarti segala sesuatu yang bernafas dalam hidup kita harus dihormati. Karena kehidupan berasal dari Allah itu sendiri. Dalam bahasa Yunani, dalam perjanjian baru, kata zoe juga berarti kehidupan. Namun kita dapat memperluas kata ini sedikit lebih jauh. Ini adalah kehidupan yang diciptakan untuk dinikmati seiring mereka berkomunikasi dengan Allah. Jadi kehidupan zoe ini sebenarnya melibatkan komunikasi dengan Allah. Kata ini juga digunakan ketika merujuk pada hidup baru di dalam Kristus. Kata ini juga menggambarkan kehidupan yang dicapai melalui iman. Jadi Anda dapat melihat bahwa kehidupan ini sudah memasuki alam rohani juga. Bukan hanya kehidupan fisik, ada juga kehidupan rohani. Dan juga kehidupan kekal yang mengalahkan maut. Untuk menggambarkan kehidupan seperti ini, kata zoe juga digunakan. Selanjutnya, ada kata bios. Sebenarnya kata yang sangat familiar bagi orang-orang yang berbahasa Inggris. Bios umumnya berarti kehidupan atau masa hidup atau proses hidup. Proses kehidupan, artinya kehidupan saat ini atau bahkan kehidupan kita sehari-hari. Ini juga mencakup mata pencaharian kita, pekerjaan, atau harta benda kita. Jadi apapun yang melibatkan atau berkaitan dengan kehidupan saat ini di bumi, ini adalah bios. Kelima, ada peshke. Ini berarti hidup atau jiwa atau batin. Anda lihat, dalam lingkup Allah, pandangannya tentang kehidupan itu tidak hanya mencakup kesejahteraan fisik kita, tetapi juga batin kita, kehidupan manusia secara individu, tetapi juga jiwa seseorang yang memegang kehidupan batin itu dan bahkan emosinya juga. Dan saya cukup terkejut karena Anda tahu kita memiliki naik turun dalam emosi kita kan, dan berbagai macam spektrum emosi, dan saya tidak pernah benar-benar terpikir bahwa bahkan emosi kita adalah bagian dari kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, bahkan emosi juga harus dihormati dan dihargai dengan sangat tinggi. Jadi semua ini benar-benar berbicara tentang bagaimana hidup kita memiliki martabat, nilai martabat yang begitu tinggi. Dan semua ini berasal dari siapa? Dari Allah kita. Oke, jadi untuk merangkum bagian ini, martabat hidup manusia dapat diungkapkan sebagai berikut. Pertama, lebih unggul.
kehidupan manusia dibandingkan dengan makhluk lain di dunia ini jelas lebih unggul daripada semua makhluk lainnya. Hal ini tercantum dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Karena Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Dan manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah. Jadi hidup kita lebih bermartabat, berbeda dari kehidupan semua hewan, semua makhluk hidup lainnya. Kedua, nafas kehidupan Allah ada di dalam kita. Ini mengikuti alur yang sama yang ada di Kejadian 2 ayat 7. Karena nafas kehidupan Allah ada di dalam kita, kita mampu berkomunikasi dengannya. Hanya manusia yang menerima nafas kehidupan Allah. Jadi hanya manusia yang dapat berkomunikasi dengan Allah. Demikian pula, pada awalnya, aktivitas kehidupan kita melibatkan lebih dari sekedar kehidupan fisik, oke? Karena jiwa kita juga dapat bersekutu dengan Allah. Dan kita pada awalnya dirancang untuk hidup yang kekal. Dan karena martabat kehidupan manusia seperti itu, maka Allah berkata, Yesus berkata, Dia menempatkan kehidupan lebih berharga dari seluruh dunia. Jadi Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia jika kehilangan jiwanya? Atau apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti jiwanya? Lihatlah, hidup kita di mata Allah lebih berharga daripada seluruh dunia. Tak peduli apapun anggapan kita tentang diri kita sendiri, terkadang kita benar-benar meremehkan diri kita sendiri kan. Terkadang kita mungkin bisa membanggakan diri kita sendiri atas segalanya, namun terlepas dari apapun anggapan kita tentang diri kita sendiri, perspektif Allah tentang kita adalah bahwa kita lebih berharga daripada seluruh dunia. Jadi Anda dan saya sangat-sangat berharga. Kita sangat unik. Kita pada awalnya dirancang untuk hidup yang kekal, dan kita mencerminkan gambar Allah. Kita memiliki hidup yang kekal ini, tinggal bersama Allah di kerajaan sorga selamanya. Setiap dari kita memiliki martabat yang begitu tinggi. Itu sebabnya kita tidak boleh membunuh. Mari kita bahas definisi pembunuhan. Dikatakan jangan membunuh kan? Setelah kita melihat sekilas nilai martabat hidup kita bisa melihat bahwa perintah jangan membunuh ini sebenarnya jauh lebih berbobot. Bukan kita abaikan begitu saja. Jadi perintah jangan membunuh melarang pembunuhan terhadap kehidupan yang berharga dan bermartabat ini. Kata kerja membunuh adalah razak dalam bahasa Ibrani yang aslinya berarti menghancurkan. Pembunuhan itu begitu mengerikan, sampai-sampai Allah bahkan melarang memakan lembu jika lembu itu telah menanduk orang hingga mati. Itulah yang dikatakan hukum. Jadi Anda bisa lihat, karena kuasa untuk memberikan atau mengambil nyawa semata-mata adalah milik Allah, jadi mengambil nyawa seseorang yang berharga adalah sepenuhnya penghujatan. Dan ini merupakan tindakan menantang kedaulatan Allah atas kehidupan. Jadi pertama-tama Allah berkata, jangan mengambil nyawa orang lain. Mari kita lihat lebih luas lagi, sebenarnya apa artinya? Jangan mengambil nyawa orang lain. Pertama, ada berbagai jenis pembunuhan. Anda dapat membunuh dengan tangan. Ini ada di 2 Samuel pasal 3 ayat 27 atau pasal 20 ayat 10. Ayat-ayat ini merujuk pada Yoab, panglima tertinggi dari tentara Daud yang membunuh Abner, panglima tentara Saul. Kita dapat mengatakan bahwa dia membunuh untuk tujuan yang baik kan? Tetapi ini sebenarnya adalah pembunuhan. Ia tidak terjadi selama pertempuran atau perang yang sah. Jadi dia benar-benar membunuh seseorang di luar pertempuran, di luar perang. Oke? Anda juga dapat membunuh dengan kebencian. 1 Yohanes 3 ayat 15. Mengatakan bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Tidak ada pembunuh yang memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Juga kita dapat membunuh dengan lidah. Begitulah orang Yahudi membunuh Yesus. Mereka membunuh Yesus dengan lidah mereka, yaitu dengan memberikan kesaksian palsu atau melalui kebohongan.
Beberapa hari lalu, penginjil Heron Park atau Mary Park memberikan definisi yang sangat menakjubkan tentang kebohongan. Seringkali kita tidak berpikir kita berbohong, tetapi dia berkata, kapanpun kita menambahkan atau mengurangi kebenaran, itu adalah kebohongan. Oke? Bahkan ketika kita kurang dalam pemahaman kita sendiri, itulah mengapa kita mengurangi beberapa informasi, itu juga kebohongan. Jadi kita tidak benar-benar bebas dari dosa berbohong ini kan. Jadi itulah mengapa Allah berkata, kita juga bisa membunuh dengan lidah. Dan itu yang dilakukan orang Yahudi untuk membunuh Yesus dengan memberikan kesaksian palsu. Kita juga bisa membunuh dengan menulis atau melalui surat. Ingat Daud, ketika ia ingin membunuh Uria, orang Het, yang harus dilakukan hanyalah menulis surat kepada Yoab memerintahkannya untuk membunuh hamba setianya. Ini ada di 2 Samuel pasal 11. Jadi Allah mengingat ini sebagai pembunuhan oleh Daud, dan ini dilakukan melalui tulisan. Pembunuhan bisa juga terjadi melalui konspirasi. Oke, Saul membuat rencana jahat untuk membunuh Daud. Isabel, istri Ahab, merencanakan kejahatan untuk merampas kebun anggur Nabot kan. Jadi semua ini juga pembunuhan melalui konspirasi. Seseorang juga bisa membunuh dengan menyetujui pembunuhan itu. Rasul Saulus, sebelum menjadi rasul, ia berada di pihak mereka yang membunuh Stefanus dan menjaga pakaian mereka kan. Oke, kita juga bisa membunuh dengan otoritas. Pilatus berada di kursi otoritas, dan dia tahu Yesus tidak bersalah, tetapi tetap saja dengan otoritasnya, dia akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Kita juga bisa membunuh dengan tidak berperasaan. Saya tercengang ketika melihat ini. Ini ada di Lukas pasal 10 ayat 30-32. Dalam perumpamaan Yesus, Anda ingat seseorang imam dan seorang Lewi ketika mereka melihat orang yang dirampok dan hampir mati lewat di seberang kan, ini adalah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Dan mereka melakukan pembunuhan itu karena mereka tidak berperasaan. Lalu, Anda juga bisa membunuh melalui aborsi. Hari ini, atas nama aborsi keluarga berencana, sebenarnya adalah penghapusan kehidupan yang diberikan Allah di dalam rahim. Yang itu adalah hal yang sangat lazim hari ini. Tetapi aborsi adalah jelas merupakan pembunuhan. Yang membantu aborsi juga merupakan bentuk pembunuhan. Alkitab mengatakan ayat-ayat ini, bayi di dalam rahim adalah kehidupan yang sangat berharga yang diciptakan oleh Allah. Jadi menurut hukum, jika ada orang yang menyebabkan keguguran dengan memukul wanita hamil, orang itu juga bersalah atas dosa pembunuhan. Jadi ini adalah ringkasan dari jangan mengambil nyawa orang lain. Satu ayat yang ingin saya bahas adalah ketidakpedulian itu jauh dari kehendak Allah. Tidak mengambil nyawa orang lain dapat diringkas dengan kalimat ini. Ketidakpedulian jauh dari kehendak Allah. Tidak seorang pun menganggap hidupnya remeh. Karena itu kita juga harus menganggap hidup sesama kita sama berharganya dengan hidup kita sendiri. Dan menunjukkan perhatian dan menawarkan bantuan. Dalam Amsal pasal 21 ayat 13 dikatakan, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Oke? Dan 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5, ia berbicara tentang orang-orang di akhir zaman. Dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, dan beberapa gejala dari orang-orang adalah tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Dan tidak tahu mengasihi juga merupakan bagian yang penting. Saya pikir sampai titik ini, sebagai seorang Kristen, ini adalah sesuatu yang kita semua telah pikirkan kan. Tetapi bagian selanjutnya adalah bagian yang sangat mencengangkan bagi saya. Karena Allah berkata, jangan membunuh. Ketika Allah berkata ini tidak hanya berbicara tentang mengambil nyawa orang lain. Ini juga berbicara tentang mengambil nyawa Anda sendiri. Mari kita lanjutkan ke bagian itu. Jangan bunuh diri. Alkitab sebenarnya memberitahu kita bahwa
terjerat dengan kesedihan dan kekhawatiran duniawi juga membunuh kita secara tidak langsung. Jadi pengambilan hidup kita sendiri secara tidak langsung maupun langsung. Saya ingin lebih fokus pada bagaimana kita dapat mengambil hidup kita sendiri secara tidak langsung. Salah satu faktor terbesar yang menyebabkan ini adalah kekhawatiran. Kesedihan dan kekhawatiran dunia. Jadi Allah berkata, jangan bunuh diri. Mari kita lihat bagian bunuh diri ini. Bunuh diri termasuk membunuh diri sendiri secara langsung dan tidak langsung. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, kita akan fokus kepada membunuh diri sendiri secara tidak langsung. 2 Korintus pasal 7 ayat 10 mengatakan, duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Oke? Juga di dalam perumpamaan penabur, Yesus menyamakan seseorang dengan kekhawatiran dunia seperti ladang yang berduri. Mengapa? Karena kekhawatiran seperti duri yang menusuk dan pada akhirnya membunuh kita. Dan kekhawatiran apapun dengan alasan yang salah pasti akan menyebabkan segala macam penyakit. Karena alasan ini, Rasul Petrus mendorong orang-orang kudus untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mari kita baca ayat ini bersama-sama untuk mengukir ini di hati kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Oke. Dan pendeta Abraham Park berkata di dalam buku ketujuhnya tentang 10 perintah, perjanjian kekal untuk semua generasi, dia menyimpulkan seperti ini. Khawatir adalah tidak percaya kepada Tuhan yang memberi hidup. Karena Yesus mengingatkan kita bahwa hidup lebih berharga dari apapun di dunia ini. Seperti hidup kita lebih berharga daripada makanan, tubuh kita lebih penting daripada pakaian kita sendiri kan? Dan Allah memberi makan dan pakaian, bahkan burung-burung di udara dan bunga-bunga bakung di ladang. Jadi tidakkah Bapa Surgawi akan memelihara hidup kita sendiri jauh lebih berharga daripada seluruh alam semesta? Ini ada di Matius pasal 6 ayat 25-30. Oke, pendeta Abraham Park selalu menekankan bahwa satu-satunya kekhawatiran seharusnya berpusat pada anggota tubuh Kristus atau gereja atau kehendak Allah. Oke? Sekarang faktor kedua. Jadi pertama, kekhawatiran dapat membunuh kita secara tidak langsung. Hal kedua yang dapat membunuh kita secara tidak langsung adalah, coba tebak. Alkitab mengatakan kecemburuan. Kecemburuan juga membunuh kita secara tidak langsung. Jadi Allah berkata, jangan bunuh diri. Dan salah satu hal penting yang menyebabkan kita mati adalah kecemburuan. Kecemburuan mengarah pada kebencian ini. Dan ini adalah racun yang sangat mengerikan yang membunuh kita. Dan Alkitab mengatakan dalam berbagai ayat seperti dalam Amsal pasal 14 ayat 30, kecemburuan akan menyebabkan tulang-tulang kita membusuk. Dan juga Cyprian, uskup dari Kartago, dia berkata, kecemburuan adalah luka rahasia. Kenapa? Karena ketika kita marah, kemarahan itu diungkapkan secara lahiriah kan, dari luar. Tetapi kecemburuan menetap jauh di dalam hati kita. Ini membuat darah kita mengering dan tulang kita membusuk. Jadi, Amsal pasal 14 ayat 30. Dan ketika hati seseorang dipenuhi dengan kecemburuan, hal ini sebenarnya mengarah pada pembunuhan yang mengerikan. Seperti yang kita lihat di Matius pasal 27 ayat 18, kecemburuanlah yang menyebabkan para pemimpin agama menyalibkan Yesus. Alkitab juga memberitahu kita bahwa kecemburuan adalah nafsu duniawi yang jahat, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi kecemburuan adalah kebalikannya, itu bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi seperti dalam Kejadian 37 ayat 11. Saudara-saudara Yusuf memiliki kecemburuan terhadapnya kan? 1 Korintus 3 ayat 3 memberitahu kita bahwa kecemburuan sepenuhnya bersifat kedagingan. Dalam Yakobus pasal 3 ayat 14-15 kita akan melihat ayatnya itu nanti. Ini duniawi, alami dan setan. Dari setan.
Dan 1 Petrus pasal 2 ayat 1 jelas merupakan sesuatu yang harus kita singkirkan sebagai pengikut Kristus. Jadi karena ini dikatakan, di mana ada kecemburuan, hanya ada kekacauan dan kejahatan dan dalam segala bentuknya. Jadi pendeta Abraham Park berkata, tidak akan pernah ada kemakmuran jika ada kecemburuan. Mari kita buka Yakobus pasal 3 ayat 16. Apa itu kecemburuan? Mari kita baca. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saya pikir ini tidak hanya berlaku di kehidupan pribadi kita, tetapi juga dalam keluarga, tempat kerja, sekolah, bahkan ada di dalam gereja di negara kita kan. Jadi sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita tahu kita sama sekali tidak berdaya menghadapi dosa-dosa seperti ini. Oleh karena itu, kita harus menyerahkannya kepada Allah. Berarti kita harus berpegang teguh kepada Allah dan memohon pengampunan. Dan Dia juga yang akan menyembuhkan kita dari semua penyakit jasmani maupun rohani ini. COVID-19 bukan hanya menakutkan, tetapi ini sebenarnya merupakan faktor yang lebih kuat yang dapat menyebabkan kematian. Dan terakhir, saya ingin berbicara tentang bunuh diri. Oke, jadi bunuh diri secara langsung, oke? Jadi sampai sini kita telah melihat bahwa kekhawatiran dan iri hati atau kecemburuan adalah dua faktor yang dapat menyebabkan bunuh diri secara tidak langsung. Oke, sekarang mari kita lihat realitas kehidupan kita saat ini di masyarakat kita. Saat ini, bunuh diri diterima secara luas sebagai masalah global. Jadi karena ini, perintah jangan membunuh telah menjadi lebih penting daripada waktu lainnya. Saya menyesal mengatakan ini. Saya sangat menyesal. Tetapi Korea Selatan telah mendapatkan julukan yang tidak terhormat sebagai Republik Bunuh Diri. Karena kita berada di peringkat pertama dari semua negara anggota OECD untuk tingkat bunuh dirinya selama 8 tahun terakhir berturut-turut. Oke, jadi ini sebenarnya tabel untuk semua negara, bukan hanya anggota OECD. Korea adalah nomor 10. Dan jika Anda melihat anggota OECD dari negara-negara tersebut, kami berada di paling atas. Oke, jadi apa artinya angka-angka ini? 24,7 adalah tingkat bunuh diri per 100.000 orang. Per 100.000 orang. Angka ini dapat dikonversi seperti ini, oke? Ini artinya, sekarang kita mulai dari tahun 2010. Saat itu ada 15.556 orang yang bunuh diri per tahun. Tahun lalu, 2020, angkanya sekitar 13.000. Oke, jadi untuk tahun 2010 dan sekitar itu, sebenarnya sedikit lebih tinggi lagi. Jadi kita akan mulai dari tahun 2010. Jadi jika kita memiliki 15.000 kasus bunuh diri per tahun, itu berarti setiap hari ada 43 orang yang meninggal. 43 orang yang meninggal melakukan bunuh diri. Ini berarti ada 1 orang yang meninggal karena bunuh diri di setiap 34 menit. Bukankah ini angka yang mengejutkan? Setiap 34 menit ada orang yang bunuh diri. Masyarakat kita dapat menghilangkan bunuh diri seperti ini jika kita orang Kristen pertama-tama benar-benar membangun perspektif Alkitabiah tentang nilai kehidupan, martabat kehidupan. Saya pikir ini adalah pesan yang harus kita nyatakan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan ini adalah tujuan untuk kita bekerja sama untuk melindungi dan menyelamatkan nyawa. Ada juga banyak tokoh di Alkitab yang bunuh diri. Oke, jadi bunuh diri di dalam Alkitab. Pertama, Saul, yang merupakan raja pertama orang Israel. Raja Israel yang pertama selama pertempuran melawan orang Filistin, karena dia tidak ingin mati di tangan orang-orang Filistin, dia bunuh diri dengan menjatuhkan diri ke pedangnya sendiri. Lalu ada Ahitofel, penasihat Daud.
Ia bersekongkol dengan Absalom untuk kedua kalinya. Tetapi Absalom tidak mengikuti rencananya, maka Ahitofel ia pulang dan ia gantung diri. Lalu ada Zimri, Raja Israel Utara. Anda lihat, ini adalah orang-orang yang sangat tinggi kelasnya. Zimri adalah Raja Israel Utara juga bunuh diri dengan membakar istana. Lalu ada orang yang sangat terkenal, Yudas Iskariot, menjual Yesus gurunya seharga 30 keping perak, ia gantung diri. Ia jatuh tertelungkup dari pohon dan tubuhnya pecah dan semua isi perutnya keluar. Tetapi Anda lihat apa yang sama-sama dimiliki orang-orang ini adalah bahwa hidup mereka tidak ada hubungannya sama sekali dengan kehendak Allah. Sangat penting bagi kita untuk membangun pandangan hidup yang alkitabiah. Oke, kita harus membangun pandangan hidup berdasarkan Alkitab. Pertama, setiap orang itu mulia. Setiap orang, tanpa memandang kelas, status, dan kemampuan, semuanya mulia karena diciptakan menurut gambar Allah. Kedua, kedaulatan atas kehidupan adalah milik Allah sendiri. Jadi tidak ada manusia yang berhak untuk membunuh diri. Karena itu, bunuh diri adalah pemberontakan terhadap kedaulatan Allah. Ketiga, tubuh manusia adalah bait suci. Tubuh kita adalah bait suci tempat Roh Kudus Allah berdiam. Dan itu adalah rancangan awal Allah bagi kita. Itulah sebabnya kita harus menjaga tubuh kita kudus untuk menikmati warisan hidup yang kekal. Tidak hanya itu, sukacita dan kehidupan yang penuh berkat di bumi ini. Dan saya percaya bahwa ini adalah pesan yang kita miliki untuk seluruh dunia. Sebagai orang Kristen sejati, sebagai pengkhotbah firman sejarah penebusan, kita harus menyatakan betapa istimewanya setiap orang. Dan kita harus menanamkan kehendak Allah dalam hidup mereka agar kita dapat dibangkitkan untuk terlebih dahulu menghargai hidup kita sendiri dan benar-benar dapat melihat satu sama lain dengan pandangan hidup yang bermartabat ini. Saya berdoa agar kita dengan melakukan hal ini dapat meneladani cara Allah Bapa kita, menunjukkan kasih dan rasa hormatnya terhadap kita setiap saat. Semoga kita melakukan hal yang sama untuk semua orang di sekitar kita. Oke? Jadi minggu depan kita akan mempelajari lebih dalam hukum-hukum spesifiknya. Dan kita akan melihat perluasan perintah ke-6 dalam Injil ke ranah hati. Oke? Agar kita dapat memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang Allah inginkan dengan memberikan perintah ke-6 kepada kita. Oke, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena telah memberkati kami hari ini untuk datang di hadapan firman-Mu. Dan betapa kami sangat diberkati untuk menerima buku ke-7 dari sejarah penebusan yang ditulis oleh pendeta kami terkasih, pendeta Abraham Park. Bapa, kami sungguh ingin berada di sana, di Gunung Sinai, di mana Engkau mengukir loh batu dengan jari-jarimu sendiri. Perintah-perintah ini dan Bapa, kami berdoa dengan sungguh-sungguh pagi ini. Agar Engkau sungguh-sungguh mengukir firman kehidupan yang hidup itu ke dalam hati kami. Bapa, kami ingin sungguh-sungguh dapat menyadari betapa mulianya hidup kami dan betapa berharganya kami di hadapan-Mu. Hidup yang telah Engkau anugerahkan begitu indah, begitu berharga dan begitu bernilai, sehingga Engkau menganggap kami, hidup kami, lebih berharga dari seluruh alam semesta. Bantulah kami, Bapa, untuk benar-benar memahami hal ini saat kami mempelajari lebih dalam perintah ke-6, sehingga kami tidak akan pernah jatuh ke dalam dosa atau membunuh sesama kami yang terkasih. Dan lebih baik lagi, semoga kita dapat memperluas karya yang menghidupkan ini dan memberi hidup kepada semua orang di sekitar kita agar dunia tidak lagi menderita karena mereka tidak memahami kehendak-Mu yang mengambil nyawa mereka sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung atau mengambil nyawa orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Bapa, jadikan kami pembawa pesan kehidupan yang berkuasa dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu, kami berdoa dan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berharga. Amin.